Cek 1 2 tes. Tes 1 2. Selamat pagi, halo Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar. Mohon konfirmasinya, apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas? Baik, sudah ya, sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Terima kasih konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Bagaimana untuk pergerakan market hari ini? Ya, hari ini kita prediksikan ISG akan bergerak melemah terbatas ya. Support di 5039, resistance 5175. Market driversnya bagaimana? Terlihat memang semalam atau tadi subuh ada indeks di Wall Street ditutup melemah ya, kisaran setengah 0,6%, seperti terlihat di tabel sebelah kanan. Karena juga memang seiring juga dimulainya ya musim laporan keuangan untuk kuartal 3 2020 di Amerika Serikat sana. Kemudian sentimen investor tertekan oleh ini ya, masih dalam kebuntuan pada diskusi stimulus fiskal di Amerika Serikat, yang mana Ketua Senat Mitch McConnell mengumumkan akan merilis usulan paket stimulus senilai 500 miliar US dollar saja ya. Yang mana nilai ini jauh lebih rendah daripada kesepakatan stimulus yang sedang dinegosiasikan oleh Partai Demokrat juga Gedung Putih. Kemudian nilai infeksi atau tingkat penularan pada COVID-19 yang masih terus menanjak gitu ya di Jerman, mencatatkan laju tercepat sejak bulan April. Hal ini menjadi menjadi sentimen negatif juga. Demikian juga di Belanda, Prime Minister atau Perdana Menterinya memerintahkan untuk partial lockdown ya, atau ya setengah gitu ya, tidak full lockdown. Setelah itu juga Prancis mengatakan bahwa terdapat peningkatan yang sangat tinggi pada pasien yang membutuhkan intensive care ya. Terakhir, dua perusahaan farmasi, Eli Lilly dan Johnson & Johnson, juga menunda uji klinis kandidat vaksin yang sedang dikembangkan, yang katanya dikarenakan karena alasan keamanan ya. Kemudian data yang keluar daripada Singapura, yaitu GDP mereka terkontraksi kembali di kuartal 3 2020 sebesar 7% year on year. Secara quarter on quarter, ekonomi tumbuh 7,9%, berbalik arah daripada kontraksi 13,3% pada kuartal sebelumnya ya, di kuartal 2 2020. Kemudian beberapa rilis kalender makroekonomi hari ini adalah Bank of Korea atau Bank Sentral Korea yang diprediksi akan
menahan suku bunga acuannya di 0,5%, kemudian juga MES atau Monetary Authority of Singapore akan juga merilis ini mereka ya kebijakan moneter mereka seperti itu. Untuk market news pertama ada Kalbe Pharma KLBF telah mengambil alih lini bisnis laboratorium klinis daripada anak usahanya. Kalbe Pharma ini telah menghabiskan sebesar 19 miliar rupiah untuk membeli saham daripada PT Inolab Science International dari anak usahanya PT Kalbio Global Medica. Akuisisi ini dijalankan agar Kalbe dapat monitor langsung dan juga mengontrol daripada ini ya laboratorium klinis ini, lini untuk mengontrol lini laboratorium klinis ini secara langsung, dan juga yaitu Inolab ya namanya Inolab, dan juga perkembangan bisnisnya. Kemudian TPIA atau PT Chandra Asri Petrochemical, TPIA akan merilis surat utang sebesar 600 miliar rupiah yang mana rencananya akan digunakan untuk modal kerja. Kemudian Antam akan mewakili Mind ID pada Indonesia Battery Holding Project, proyek yang akan akan direncanakan untuk mengembangkan baterai yang mana nilai investasinya diestimasi sebesar 12 miliar US dollar. Sekilas untuk foreign flow kemarin terjadi net sell yaitu sebesar 119 miliar rupiah maksudnya. Net sell asing akumulatif sejak awal tahun berada di 60,71 triliun rupiah. Baik, technical recommendation yang pertama ICBP trade buy 9925, target price pertama 10250, yang kedua 10575, stop loss di 9550. Kemudian ada Medco MADC boleh trade buy 352, TP1 374, lalu stop loss TP kedua 398 dulu. Stop loss jangan lupa kalau sentuh 338. Lalu ada BTN. BTN cukup menarik. Boleh trade buy 1325. Target price pertama 1395. TP kedua 1470. Stop loss 1270. Lebih demikian Philip webinar untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Jangan sungkan untuk tuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Ya baiklah, udah ada beberapa pertanyaan masuk nih. Pertama, Pak Robert menanyakan BRI Agro Info. Coba kita lihat BRI-nya. Menarik sih BRI dengan penguatan kemarin yang cukup tinggi. Di close di 3280 ya. Kemarin penguatannya hampir 3%, sehingga terus uh, membentuk kelihatannya gitu ya. Membentuk apa? Pola reversal maksudnya. Terus berada di atas MA5, kemudian juga uh, on track sih ya. Kalau kalau kami lihat kalau misalnya breakout dari 3300 maksudnya tidak menutup kemungkinan menuju MA 200 3400-an ya. 3450. Kalau memang terus rally tidak menutup kemungkinan menuju ke sana, Pak. Tapi paling enggak sekarang udah mah bagus ya. Terus membentuk higher low, membentuk higher low dan juga kemarin membentuk high tertinggi selama hampir sebulan kurang lebih ya, sejak 18 September. Itu untuk BRI, agro gimana? Agro penguatannya tinggi banget sih, kelihatannya sih uh, terkena sentimen beris aja ya kalau agro. Penguatan kemarin sepertinggi 25% dan untuk auto reject atas. Menariknya sih kalau sudah punya posisi untuk realisasikan dulu profitnya ya. Karena memang cenderung sentimen saja dan tidak menutup kemungkinan akan ada aksi profit taking dulu di agro. Inco bagaimana? Inco tadi cukup ini ya, ada di berita bahwasanya apa namanya, proyek baterai ya, proyek nasional dapat menjadi sentimen positif juga untuk Inco. Bagi Inco juga sudah menjadi bagian dari Main ID ya. Dari segi teknikal, penguatan kemarin tuh ada membentuk gap sedikit sih memang. Yaitu sekitar 3720 40 ya, 3750 kurang lebih ya. Level tersebut kalau belum ada posisi dan ingin entry boleh saja dipakai sebagai entry ya, 3750. Kalau sudah punya ingin di hold, hold juga boleh. Mungkin resistance sekitar sini ya, 4.000 pas, 4.000 rupiah. Yang mana level resistance bulan September atau highest bulan September ya yang sempat belum tertembus kembali. Itu untuk infonya, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Antoni, Unilever, Pegas, Adikarya. Unilever masih sideways aja. Kalau baru ingin koleksi, level-level di bawah, dekat-dekat Bollinger Band bawah, sekitar 7850, 7900, boleh lah ya dicicil pelan-pelan untuk Unilever, apalagi jika ingin untuk jangka panjang ya. Lalu Pegasnya gimana? Pegas cukup baik ya, sedikit berbalik arah dan sekarang udah kembali di kisaran 1000-an lagi ya, 1035 close kemarin.
Kalau sudah punya, bagi di level-level bawah sini di average 900-an ingin di hold sih masih boleh. Masih bagus performa beberapa hari ke belakang. Kan tapi kalau baru mau masuk, mungkin eh, entry agak sedikit di bawah, buy on weakness di Rp1.000 ya kalau bisa. Jika baru ingin entry Pegas. Kemudian Adikarya, aduh, Adikarya cukup kuat. Tampaknya beberapa konstruksi juga kelihatannya begini ya, menandakan rotasi sektor ke konstruksi properti ya, boleh diperhatikan. Dan dengan penguatan berapa ini ya, 5-6 hari berturut-turut, kemarin saja 6%-an ya penguatan di Adikarya, mencapai level kurang lebih resistance-nya yang terbentuk di bulan September gitu ya. Next resistance jika tembus dari sana 640, 650 ya. Adikarya masih ada peluang. Pak Wisber, BRIS, BNLI, ASI. Menanyakan juga uh, beberapa partisipan daripada webinar menanyakan BRIS juga nih beberapa ya. Kalau kita lihat BRIS-nya nih, BRIS kemarin arah ya, seiring dengan berita merger itu yang sudah uh, apa namanya, sudah ada agreement-nya ya, dan rencananya BRIS akan menjadi surviving entity. Kalau sudah punya, memang tahan saja masih boleh ya, karena minat beli masih kuat. Tapi kalau baru mau masuk, memang sedikit ketinggian gitu ya. Tapi kalau memang sudah, maksudnya entry kemarin tidak dapat gitu ya, boleh saja dicoba antrikan gitu ya. Tapi peluang untuk lanjut naik lagi hari ini mungkin beberapa menit setelah pembukaan, potensi arah lagi mungkin. Tapi kita lihat lagi nanti 2 menit lagi ya dibuka pembukaan. Kalaupun memang ada koreksi akibat profit taking, boleh saja untuk koleksi pelan-pelan. Tapi kalau udah arah lagi gitu, baru beberapa menit, sebaiknya switch saja ke saham yang lain dulu. Nah kalau ngejar uh, saham-saham yang sudah terlanjur rally, semakin sulit juga untuk menggapai potensial gainnya gitu ya. Maksudnya potensial gainnya akan semakin sedikit, lebih baik switch ke saham lain yang lebih menarik gitu ya, yang memang belum rally tapi diperkirakan dapat rally seperti itu. Itu sih untuk bridge-nya Pak, singkatnya seperti itu. BNLI gimana? Demikian juga BNLI, kalau sudah punya posisi, baiknya sih boleh aja untuk direalisasikan profitnya. Level ini kayaknya level tertinggi ya, all time high. Signifikansinya sangat besar dan realisasikan aja profitnya kalau sudah ada. Penguatan beberapa hari ini juga tidak terlalu didukung oleh volume transaksi yang banyak gitu ya. Jadi rentan juga akan ada koreksi di ke depan. Itu sih kalau baru mau entry sebaiknya switch ke saham lain sih. Demikian Pak Whisper.
Satu lagi Astra ya. Oke. Astra Internasional masih sideways aja sih, Pak. Kalau ingin dikoleksi pelan-pelan juga boleh. Eh, di sekitar 4650 4700 ya. Level entry di Astra. Bu Lydia, S Hardware. Coba kita lihat. S Hardware mencoba untuk terus merangkak naik sih. Em, kurang lebih resisten 1610 atau 1600 sudah tertembus. Next resisten harusnya menuju 16 berapa nih? 1660 ya? 1660 1670 sekitar sana. 1670 hingga 1680 maksudnya ya. Dengan penguatan kemarin sempat menyentuh 1650, dikit lagi sih ya menuju 1670 1680. Boleh diperhatikan. Kemudian ISAT kurang sih, kurang menarik. Rally-nya tidak terlalu kuat seperti em, emiten-emiten lain yang memang sejalan dengan indeks beberapa hari ke belakang ya cukup kuat. Kemudian BSD ya, BSDE. BSDE oke sih ya, cukup kuat, berada terus di atas MA5. Dekat-dekat resistance memang sekarang 810, 820. Tapi kalau tembus dari sana 850 harusnya bisa menjadi resistance berikutnya. Itu untuk BSDE-nya, Bu. Kemudian BBKP, Bank Bukopin, penguatan hari Senin hari Jumat ya, beberapa hari ke belakang lah ya, cukup kuat sehingga beranjak dari level 200-an 210-an ya ke level 250 ini. Kalau baru ingin ambil posisi agaknya sudah ketinggian ya, dan baiknya untuk realisasikan dulu profitnya. Mumpung juga volumenya cukup tinggi gitu ya, tidak seperti beberapa hari ke belakang ketika volume tidak terlalu tinggi gitu ya. Sudah berada juga di level overbought, jadi alangkah baiknya untuk realisasikan profitnya. Lanjut, pertanyaan berikutnya, Pak Budiman, BRPT, BSD. BSD barusan sudah, boleh juga, masih menarik. BRPT-nya gimana? BRPT boleh sih ya, tapi mungkin upside potensial tidak terlalu banyak dulu. Paling tidak 890 900 ya. Kecuali 900 tembus, 930 hingga 950 bisa menjadi resistance berikutnya. Terus untuk BRPT boleh disesuaikan. Pak Heri, Pegas, adikaryanya sudah. Coba kita lihat Wika Waskita. Jalan juga dengan beberapa konstruksi yang lain Wika. Oke sih ya, kalau sudah masih punya posisinya ya dingin di hold juga masih boleh. Perlahan-lahan berbalik arah
dan tidak menutup kemungkinan mencapai 1.300 lagi hingga 13.30 ya, level tertinggi selama bulan September kemarin. Gimana dengan waskita? Waskita malah sangat tinggi kenaikannya dengan penguatan hari ini kelihatannya kalau close di atas 700 gitu ya. Yang mana merupakan level resistance sebelumnya berpotensi masih melanjutkan rally-nya hingga 730 atau 740 untuk resistance berikutnya. Itu untuk WSKT. TBLA-nya bagaimana? Dari TBLA dari segi teknikal belum terlalu menarik di tengah kondisi penguatan indeks, justru melemah ya, walaupun ada penguatan juga 2 hari, tapi sisa harinya didominasi oleh candlestick merah. Volume juga tidak terlalu banyak, sehingga menandakan tidak terlalu banyak minat juga untuk bertransaksi di TBLA para investor. Level resistance mungkin 775 seperti high kemarin ya, 775 hingga 790 untuk TBLA. Terus mainnya gimana? Main menarik sih ya, tapi alangkah baiknya kalau didukung oleh volume yang kuat juga. Peluang untuk lanjut eh, penguatan masih ada, paling nggak 575 terlebih dahulu untuk terjadi resistance. Pak Felix nanyakan Adaro dan juga BES ya. Ya, ada penurunan memang di harga batu bara, Pak. Di kisaran 50-an ya. Memang penguatan harga batu bara ini yang ditunggu-tunggu karena beberapa komoditas lain sudah berbalik arah ya. Hanya batu bara penguatannya tidak terlalu sekuat komoditas lain. Padahal di tengah pembukaan ekonomi kembali gitu ya pasca lockdown COVID. Tapi memang pembatasan impor dari China masih menjadi masalah juga. Kemudian juga ini ya bersih tegang antara Australia dan China baru-baru ini gitu. Sehingga mendorong ke bawah sih maksudnya, mendorong ke bawah harga batu bara yang awalnya di atas 60-an dolar ya kemarin-kemarin. Sekarang di 57,8 ditutup penutupan kemarin. Efeknya dari hari ini masih melemah ya, tapi overall sih Adaro oke lah ya, paling enggak
pergerakan masih sideways aja gitu ya. 1100, 1110 support, paling bawah mungkin 1090. Resistance 1175. Wah, rentang pergerakan Adaro masih oke sih di sekitar situ. Gimana kalau base-nya? Base masih oke. Juga industrial estate ini masih menjadi ramai dan diperkirakan akan menjadi beneficiary juga ya daripada Omnibus Law kalau jadi. Sehingga boleh diperhatikan juga base-nya. Mungkin pergerakan beberapa hari ini masih stagnan aja gitu ya, tapi resistance 184, 185 boleh diperhatikan untuk uh, base Bekasi Fajar Industrial Estate. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Reni, ASI Telkom, untuk invest buy on weakness di berapa? ASI udah dimention sedikit tadi, kalau bisa 4700 dan 4650 hingga 4700 maksudnya ya. Untuk level koleksi Astra International. Kalau Telkom gimana? Telkom dicicil pelan-pelan saja, Bu. Potensi memang sekarang sedang di resistance ya. Sehingga peluang ada koreksi kembali. Level ideal jika ingin entry ya di sekitar 2640, 2650 hingga 2500. Ditunggu saja. Kemudian Beris ini masih banyak yang nanya juga. Untuk mengejar agak sulit ya, sekarang udah arah lagi. Tapi kalau mau gitu ya berspekulasi, kenapa tidak? Tapi pastikan untuk tidak terlalu concentrated gitu ya, portofolio diberi saja. Jadi ya, jangan terlalu signifikan juga. Um, Ngelihat, sekarang masih bisa sih ya, 24,44%. Kayaknya sih agak sulit sih untuk dapat barang ya. untuk untuk beris, tapi coba saja diantrikan jika masih ingin koleksi. Kalau sudah punya ya di hold saja juga masih boleh sih ya. Untuk berisnya beberapa banyak juga nih naikkan beris. Bu Emi, target price untuk berisnya ditahan saja uh, sembari nanti kayaknya sih masih lanjut gitu ya perkembangan selanjutnya gitu ya untuk apa namanya ya kelanjutannya lagi ya. Ini kan baru agreement, nanti implikasinya dan uh, pelanjutan ini ya maksudnya implementasinya. Nah, tentu kan pasti berdampak juga nanti gimana perkembangan aset BRIS setelah di merger, kemudian nilai bukunya juga kan nambah, pasti tentu ada penyesuaian di sana. Kemudian Bu Emi MDK Athens.
MDKA cukup oke sih ya, kalau baru mau entry kelihatannya sih agak ketinggian. Nah, sudah agak rally dari 1.600-an, 1.500-an malah ya. Kalau sudah punya posisi dan mau realisasikan profit juga boleh ya. Kelihatannya sudah cukup rally banyak. MDKA sekarang 1.800-an. Kalau baru mau entry maksudnya, paling nggak buy on weakness ya, 17.75 atau sekitar 17.85 dekat low hari ini. Itu untuk MDKA. Untuk TINS juga penguatannya pelan-pelan oke juga, smooth juga, sejak berada di level 600-an ini ya. Kalau baru ingin masuk agaknya ketinggian. Kalau sudah punya posisi hold saja masih boleh, paling enggak hingga 780. Papyong, Pewon, BMTR Akra. Pewon oke juga ya, paling uh, apa namanya, sektor konstruksi dan properti ya cukup bergerak mirip. Jadi kita lihat Wika, Waskita segala macam juga pergerakannya mirip-mirip ya untuk beberapa hari ke belakang, dan Pewon juga demikian, masih oke sih ya kalau ingin di hold. Asumsi sudah punya, masih ada lanjutan penguatan. Kalau baru ingin koleksi, entry di mana? Entry boleh perhatikan level 390. Demikian untuk Pewon. BMTR gimana? BMTR kurang sih ya. Pelan-pelan meningkat naik juga, tapi memang pelan-pelan gitu ya. Di tengah penguatan indeks yang cukup lumayan, BMTR tidak terlalu menguat signifikan gitu ya. Tapi pelan-pelan oke sih ya. Paling enggak resistance 240 dulu terdekat ya. Dan semakin mendekati sama 200, 252. Akra gimana? Akra oke sih. Tahan saja juga boleh kalau sudah punya. Paling enggak potensi resisten 2720. APLN untuk Pak Budiman. PLN masih boleh juga, walaupun disarankan ke properti yang lebih big caps. PLN capsnya terlalu agak kecil gitu ya dibandingkan dengan yang lain maksudnya. Dan volumenya juga kadang tidak terlalu konsisten. Paling nggak resisten 107 dulu. Untuk Pak Budiman, Pak Christopher tadi saran saham yang tanda-tanda akan rally, kelihatannya tadi ya, sektor properti dan konstruksi cukup positif. Mungkin properti berimbas positif juga daripada PSBB yang tidak ketat. Konstruksi memang kelihatannya sih belum ini ya, belum ada beritanya, tapi memang biasanya konstruksi di akhir-akhir tahun gitu ya, atau kuartal terakhir cukup banyak mendapatkan kontrak gitu ya, kontrak baru yang biasanya ada seasonality di sana gitu. Kemudian lanjut
Pak Ezekiel, United Tractor dan Link. UT mungkin pergerakan juga tidak terlalu signifikan beberapa hari ke belakangnya. Tapi kalau ingin koleksi pelan-pelan untuk jangka panjang sih boleh juga. Support kurang lebih di 22.100 ya. 22.100-an. Dan resistance 23.000. Paling enggak support dan resistance terdekat. Kalau Link ternyata penguatan pada awal-awal Oktober tidak terlalu sustainable dan kembali lagi ke level 2000-an lagi ya. Tapi paling enggak kalau memang masih membentuk higher low gitu ya dan tidak bergerak menuju 1780, supportnya 1780 dan malah membentuk higher low gitu ya, malah ada pantulan lagi dan breakout dari 2400 mungkin berimbas sangat positif itu ya. Itu sih Link. Memang dari segi volume tidak terlalu tinggi ya kadang-kadang pergerakan transaksinya. Jadi sesuaikan aja, kalau sudah punya ya ingin di hold karena ada potensi pembentukan higher low juga masih boleh, atau kalau belum ada ingin konfirmasi dulu sebelum masuk, buy on breakout saja, breakout dari 2400. Pali BMTR-nya udah, Bu Levi Agro Telkom BMTR-nya barusan sudah juga. Aduh, agro ikut-ikut juga Bris. Dan ARA lagi ya. Kalau sudah punya sih enaknya reskan profit, karena kelihatannya cenderung orang-orang yang nggak dapat di Bris masuk ke agro ya, kelihatannya, sehingga cukup spekulatif di situ. Tapi kalau ingin berspekulasi ya boleh aja, tapi pastikan tidak terlalu berkonsentrasi pada salah satu emiten saja, dan juga tidak terlalu signifikan ya, karena spekulatif harusnya tidak terlalu banyak dari porsi portofolio masuk ke sana. Demikian Bu Levi, agronya. Telkom sekarang berada di resistance. Kalau breakout mungkin dari 2770 atau 2800 lah ya untuk confirm. Jika breakout malah dari 2800 potensi berbalik arah. Tapi sekarang kalau justru tertahan karena ini resistance yang kuat beberapa minggu ke belakang, MA20 ya. Bisa aja ada penurunan hingga 2600, 2650 hingga 2600. PPF gimana, Bu Ayu? Menarik sih LPPF. Mungkin terimbas positif juga oleh PSBB yang tidak terlalu ketat. Pergerakan tipis-tipis saja. Mungkin resistance paling jauh 1150. Tapi sekarang harus tembus dari 1050 dulu, yaitu sekitar MA20-nya. Bu Lydia BDMN.
buy then sell di berapa. Kalau baru ambil ya naik lagi ya. BDMN belum ya. Salah, sorry tadi kita udah bahasnya BBKP, Bank Danamon. Kalau baru ingin ambil posisi level-level low hari ini lah ya, kalau bisa 2330 hingga 2350, resistance di sekitar 2450 dulu hingga 2480. Itu untuk BDMN-nya Bu Lydia. Medco Parandi Medco masuk ini juga ya tadi ya, masuk ini kita rekomendasi teknikal kita boleh perhatikan 352 untuk entry. Sekarang ya nggak jauh ya dengan harga open 354. TW1374 ini kalau berhasil breakout dari MA20 cukup positif. 374 target price pertama, target price kedua 398 atau 400 ya. SRTG Pak Ali. SRTG kurang liquid sih Pak sebetulnya. Tapi beberapa minggu ke belakang cukup positif ya. Beranjak dari level 2800-an ke 3300-an. Kalau sudah punya, karena rally-nya cukup sudah tinggi, boleh aja untuk realisasikan profitnya. Tapi kalau baru mau ikut, kelihatannya sih udah ketinggian Pak. Apalagi likuiditas jadi salah satu ini juga ya, salah satu concern juga, karena terkadang agak sulit untuk koleksi barang atau untuk jual barang lagi ya, jadi agak sulit gitu. Kemudian Pak Felix United Tractor udah sih tadi ya. Overall masih oke. Dan memang beberapa hari ini masih stagnan aja gitu ya. Tapi paling nggak 22 ribuan boleh dikoleksi pelan-pelan. MACD sih sudah agak menyempit. Memang belum golden cross, tapi kalau sudah golden cross agaknya bisa jadi sentimen, bisa jadi katalis positif dulu lah maksudnya. 22 ribuan, 22.100 boleh lah untuk entry di United Tractor. Baik, nampaknya semua pertanyaan sudah terjawab sih ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Dan hampir sudah jam 9.30. Tidak terasa sejam kita sudah bersama. Saya undur diri dulu. Dan jangan lupa untuk hadir kembali ya di Philip Webinar esok hari di jam yang sama. Kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan akhir kata kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.